Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada saat hari ini ialah belajar dari Kaleb, yang terdapat di dalam Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8, kita tahu bersama bagaimana Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Karena itu Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih ke-12 orang dari perwakilan dari tiap-tiap suku yang ada di Israel untuk mengintai Kanaan, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Namun rupanya hanya ada 2 orang saja yang memberikan laporan yang baik dengan sikap hati yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya merekalah yang diperkenankan Allah untuk memasuki Kanaan. Dan di dalam Yosua pasal yang ke-14 ini dan ayat yang ke-14 yang tadi kita sudah baca, bagaimana tiba saatnya bagi Kaleb untuk menerima bagian tanahnya, yaitu di Hebron. Namun Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Kaleb tidak dengan mudahnya, tidak dengan begitu saja mendapatkan Hebron. Tetapi ketika Kaleb dapat memperoleh Hebron ini, ada sesuatu sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Kaleb ketika ia menanti janji Tuhan tersebut akan tanah perjanjian ini, bahkan sampai dia mendapat wilayah Hebron. Dan sama-sama kita akan belajar pada saat hari ini dari sikap yang dimiliki oleh Kaleb. Ada 2 sikap yang dimiliki oleh Kaleb yang bisa kita belajar pada hari ini. Yang pertama yaitu percaya. Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, sejelas kita mengingat kembali sebelum ia menerima janji Tuhan mengenai tanah perjanjian, mengenai tanah Kanaan. Bagaimana dia seperti yang tadi saya katakan, dia diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Ke-12 pengintai ini melakukan tugas yang diperintahkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, terlihat dari bagaimana mereka mengamat-ngamati tanah perjanjian tersebut. Mereka katakan di daerah Kanaan, di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Bahkan sampai mereka melihat orang-orang enak, orang-orang yang tinggi besar di dalam tanah perjanjian tersebut. Namun rupanya Bapak Ibu, ketika mereka melihat keadaan di sana dipenuhi dengan orang-orang yang tinggi besar, orang-orang enak, ke-10 pengintai mulai khawatir, ke-10 pengintai mulai ragu, bahkan dikatakan mereka tawar hati, tetapi tidak dengan Yosua dan Kaleb. Dan sama-sama kita akan belajar tentang Kaleb terlebih khususnya. Kaleb ini tetap percaya akan janji Tuhan, dan karena percayanya kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, ia dapat mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya dia tetap berpegang kepada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sampai pada waktu ia menerima janji Tuhan tersebut mengenai tanah Kanaan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan bacakan firman Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu,
Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kita melihat sampai pada waktu ia mau menerima janji Tuhan sekalipun ia harus menghadapi tantangan. Ia harus menghalau orang-orang enak dengan usianya yang sudah lanjut pada waktu itu. Namun hal yang luar biasa dari Kaleb, kita belajar bersama-sama bahwa Kaleb tetap percaya bahwa selama Allah menyertainya, tidak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan. Percayanya tetap sepenuh hati kepada Tuhan, memegang setiap janji-janji Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Seperti Kaleb mungkin membutuhkan waktu yang panjang di dalam menanti janji Tuhan, bahkan melewati berbagai-bagai rintangan, melewati berbagai-bagai tantangan kehidupannya. Namun Kaleb tetap percaya penuh kepada Tuhan. Demikianlah juga setiap kehidupan kita. Dalam kita menanti janji Tuhan, kita tidak tahu kapan pada akhirnya Tuhan akan menepati janjinya dalam setiap kehidupan kita, tapi jelas Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dalam proses kita menunggu penggenapan janji Tuhan, marilah kita seperti Kaleb, kita terus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, tetap terus pegang janji-janji Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Kita akan menerima janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, walaupun mungkin dengan waktu yang panjang, walaupun mungkin dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah yang akan kita hadapi. Namun percaya Tuhan Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Itu sikap yang pertama yang harus kita belajar dari Kaleb, yaitu percayanya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Lalu sikap yang kedua yang akan kita lihat bersama dari Kaleb, yaitu ia semangat. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 menunjukkan semangatnya Kaleb di dalam menanti janji Tuhan. Mengapa dikatakan Kaleb ini bersemangat? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 ini menceritakan tentang situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu. Sudah 45 tahun sejak Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Musa, dan selama itu juga bangsa Israel mengembara di padang gurun. Dalam kondisi yang demikian, kondisi yang tidak mudah untuk dilalui, tidak mudah untuk dijalani. Tetapi Kaleb menyatakan bahwa kekuatannya itu masih sama seperti pada waktu ia masih muda, walaupun mungkin saat itu dia sudah tua. Dan ini menunjukkan semangatnya yang tidak pernah padam kepada Tuhan dalam menanti janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara kehidupannya. Tuhan juga yang memberikan semangat di dalam kehidupan Kaleb. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan ketika Kaleb bersemangat, ia dapat menanggung penderitaannya karena ia tahu bahwa Tuhan Allah yang memberikan semangat di dalam kehidupannya. Ketika Kaleb sepenuh hati percaya kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan semangat, memberikan semangat di dalam kehidupannya. Sehingga semangat yang dia punya itu akan menghasilkan kekuatan, memberi kekuatan dalam kehidupannya dalam ia menanti penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, masa-masa menanti janji Tuhan, masa-masa menanti penggenapan janji Tuhan ialah masa-masa yang tidak mudah. Tentunya ada banyak hal yang akan kita hadapi. Namun biarlah kita belajar seperti Kaleb. Semangat Kaleb juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Semangat yang datang dari hati yang percaya kepada Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam diri kita. Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita percaya itu dengan sepenuh hati. Bahwa Tuhan yang memberikan semangat dan Tuhan yang akan menyertai dan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan janjinya, akan beroleh kekuatan baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya marilah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tetap percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan Allah yang sanggup memberikan semangat, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan lakukan itu di dalam kehidupan Kaleb. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam kita menantikan janji Tuhan, diperlukan sikap hati yang benar, diperlukan sikap hati yang baik, sampai pada akhirnya kita menerima janji yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan Kaleb memberikan kita suatu pelajaran yang luar biasa, peringatan penting, pelajaran penting di dalam setiap kehidupan kita menanti janji Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, marilah kita sama-sama tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati di dalam kita menantikan janji Tuhan. Dialah Allah yang sanggup memberikan semangat untuk kita terus berpegang kepada janji-janjinya Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi juga bahwa orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini biar memberikan kita kekuatan, memberikan kita pelajaran penting, dan kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama tutup di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan melalui firman Tuhan kali ini mengingatkan kami kembali sebagaimana kami mau belajar seperti Kaleb yang percaya penuh kepada Tuhan, yang terus menanti-nantikan Tuhan di dalam penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya, terus berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan sampai pada akhirnya dia menerima janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Tuhan memberikan semangat selalu dalam kehidupannya, dalam dia menanti janji Tuhan sampai pada akhirnya dia menerima berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Begitu juga kami mau itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami terus percaya kepada Tuhan, terus berpegang kepada firman-firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kami semangat, kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan, sampai pada akhirnya kami beroleh berkat-berkat bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari demi hari Engkau menanggung bagi kami keluarga GPD El Shaddai Magelang. Engkau Allah adalah keselamatan bagi kami, Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi keluputan dari maut. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.